Berawal dari viralnya kasus pembunuhan Vina dan Eki, muncul istilah yang sering disampaikan oleh para pengamat atau pakar hukum, yaitu istilah peradilan sesat. Apakah memang ada yang dimaksud dengan peradilan sesat dan dikenal dalam literasi hukum Indonesia? Istilah peradilan sesat tidak lazim digunakan dan tidak dikenal secara resmi dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun dengan sedikit menduga, mungkin yang dimaksud dengan peradilan sesat oleh pakar hukum yaitu ketika terjadi suatu situasi di mana sistem peradilan tidak bekerja dengan benar atau tidak adil, alias peradilan direkayasa sejak awal. Secara ideal, suatu proses peradilan di Indonesia harus berjalan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kemerdekaan, dan kepatuhan pada hukum. Hal tersebut karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Artinya, hukum harus diterapkan dengan adil dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bawah sistem hukum yang berlaku. Prinsip equality before the law merupakan salah satu prinsip dasar sistem hukum yang adil dan demokratis. Dengan adanya jaminan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan, maka sekaligus mendukung hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem hukum. Agar tercipta prinsip equality before the law, maka hakim yang mengadili perkara harus bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun, sehingga para pihak yang berkepentingan harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka secara bebas, tanpa culas dan tanpa tekanan atau penuh dengan rekayasa. Agar hakim bisa bertindak adil, maka hakim harus bekerja secara independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, termasuk dari penguasa atau pihak lain yang berkepentingan. Independensi hakim sangat penting agar keputusan yang diambil dapat didasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang valid. Proses peradilan harus berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku, bukan malah pada awal penyidikan sudah direkayasa. Termasuk semua pihak harus patuh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses peradilan seharusnya berjalan dengan transparan, terbuka untuk umum, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi secara jelas tentang tahapan proses peradilan dan keputusan yang diambil. Hal ini juga mencakup akses yang memadai terhadap informasi dan dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus agar tercipta kepastian hukum di masyarakat. Keputusan yang diambil oleh pengadilan harus jelas, tidak mencelak-mencelek, dapat dipahami dan dapat dilaksanakan ketika diterapkan di lapangan. Dengan tidak dipenuhi kriteria di atas, itu dapat dianggap bahwa peradilan telah menjurus kepada peradilan sesat. Bagaimana peradilan sesat bisa terjadi? Nah, banyak sekali spekulasi dengan asumsi-asumsi liar seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, sehingga beberapa pengamat beranggapan bahwa peradilan pembunuhan Vina dan Eki terjebak dalam sistem peradilan sesat. Berita acara pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang disampaikan ke pengadilan telah direkayasa sejak awal. Adapun salah satu ciri-ciri peradilan sesat, misal adanya kesalahan dalam proses peradilan. Ini bisa terjadi jika ada kesalahan dalam prosedur hukum yang mengarah pada keputusan yang tidak adil atau tidak akurat. Khusus dalam kasus Vina dan Eki, pengacara Sakatata yaitu Titin Prilianti menyatakan bahwa penangkapan kliennya tidak dilakukan secara sah karena tidak ada perintah tertulis resmi. Seandainya memang begitu faktanya, maka tentunya peradilan pembunuhan Vina dan Eki mempunyai salah satu ciri peradilan sesat. Peradilan sesat yang kemudian menyebabkan peradilan tidak adil terjadi ketika keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak seharusnya, seperti ada unsur nepotisme.
Nah, menurut kuasa hukum terpidana lain yaitu Jogi Nainggolan, ayah korban Eki terlalu terlibat dengan perkara pembunuhan anaknya. Sebagai catatan bahwa ayah Eki, Ibtu Rudiana, berprofesi sebagai polisi, ikut campur merekayasa kasus agar layak menjadi kasus pidana. Di antaranya adalah merekayasa saksi Liga Akbar Dede yang tadi baru muncul tadi malam di channel YouTube Deddy Mulyadi menjadi saksi yang menyaksikan peristiwa. Padahal saksi tidak tahu apa-apa tentang kejadian. Kalau memang demikian, pastinya perkara pidana pembunuhan Vina dan Eki akan tercemar dengan nepotisme karena melanggar etika yang dinamakan konflik of interest. Ketika penyidikan polisi dipengaruhi oleh perasaan yang bersifat pribadi daripada berdasarkan hukum dan fakta hukum, maka penyelidikan akan menjurus menuju peradilan sesat. Hakim yang bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun sangat membantu terciptanya peradilan yang adil. Dengan adanya rekayasa saksi dan alat bukti, maka hakim yang tidak jeli dan serius akan tersesat dan ikut menciptakan peradilan sesat. Baik jaksa maupun terdakwa atau kuasa hukum itu harus memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti mereka di hadapan pengadilan. Bukti-bukti yang dimaksud adalah bukti yang sebenarnya, bukan bukti yang direkayasa dan menyudutkan. Sesuai dengan info dari Titin, kuasa hukum terpidana Saka Tatal, mereka diabaikan oleh hakim ketika meminta saksi kunci Dede dan Aep yang diajukan jaksa dihadirkan di muka persidangan. Namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan susah dicari. Kemudian 8 tahun kemudian dengan gampang Aep berkoar-koar di media sosial tentang kesaksiannya. Lalu Dede juga muncul tadi malam bersama Kang Deddy. Fakta ini juga merupakan sesuatu keanehan yang terjadi di seputar kasus pembunuhan Vina dan Eki. Informasi-informasi di seputar kasus kematian Vina dan Eki berkelindan dengan asumsi-asumsi yang sangat spekulatif. Ada informasi beredar yang menyatakan salah satu pelaku adalah anak petinggi Polri. Bahkan sebelum Peggy alias Perong, satu dari 3 buronan tertangkap di Bandung, diisukan sebagai anak salah satu seorang bupati. Makanya bisa sembunyi bertahun-tahun. Sehingga pihak dari bupati yang dituduh kalang kabut membuat klarifikasi memprotes dengan membantah bahwa 8 tahun yang lalu ketika peristiwa terjadi anaknya yang dituduh masih balita atau masih di bawah 5 tahun. Suatu proses peradilan seharusnya transparan agar tidak terjebak dengan peradilan sesat. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara jelas dan akurat dari kasus yang terjadi, apalagi kasus kematian Vina dan Eki sudah viral dan masif diketahui oleh masyarakat. Sudah selayaknya masyarakat mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi dan kalau diperlukan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak-pihak yang berhak diberi keleluasaan untuk mengakses dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus. Kadang-kadang masyarakat atau pengamat juga tidak bisa disalahkan karena menyatakan kasus kematian Vina dan Eki diadili oleh peradilan sesat. Perkara ini tidak transparan dan terkesan seperti ada yang ditutup-tutupi, apalagi beberapa saksi yang terlibat mencabut BAP yang telah dibuat. Contoh BAP saksi Liga Akbar. Misalnya data tentang jumlah orang dalam DPO. Menurut pengacara terpidana Jogi Nainggolan bahwa terdapat 4 orang DPO bukan 3 orang seperti yang selama ini diinformasikan polisi. Selain itu, konon kabarnya masih menurut pengacara terpidana Jogi Nainggolan juga salah satu terpidana yang membawa samurai tertangkap terpisah dan terlibat dalam peristiwa pidana yang lain. Akibatnya keberhasilan menangkap buronan bernama Peggy alias Perong tidak dibarengi dengan apresiasi masyarakat terhadap polisi. Sebagaimana masyarakat malah jadi curiga, jangan-jangan ini suatu rekayasa baru. Hal itu disebabkan karena tidak transparan informasi tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semula beredar kabar bahwa susahnya menangkap 3 buronan kasus Vina dan Eki karena pelaku buron merupakan anak pejabat yang berkuasa. Ternyata setelah Peggy tertangkap, terbukalah
info bahwa profesinya buruh bangunan, bukan anak orang yang berkuasa. Orang tua Peggy juga buruh bangunan dan Peggy ikut bekerja bersama ayahnya di Bandung ketika kejadian penangkapan. Rasanya kalau hanya seorang buruh bangunan yang jelas identitasnya, jelas keluarganya, jelas alamatnya, dan tidak kemana-mana, serta tidak sengaja bersembunyi, tentunya tidak perlu waktu sampai 8 tahun untuk menangkapnya. Masyarakat butuh informasi yang jelas serta akurat agar penangkapan buron pembunuhan Vina dan Eki masuk di akal, agar polisi diapresiasi telah melakukan pekerjaan dengan baik. Masyarakat harus disuguhkan dengan informasi yang transparan bahwa kasus kematian Vina dan Eki didasarkan kepada sistem peradilan yang sah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemerdekaan, dan kepatuhan pada hukum. Kalau aparat gagal menghadirkan sebagaimana tuntutan masyarakat tersebut, jangan disalahkan masyarakat menuduh bahwa peradilan yang mengadili kematian Vina dan Eki telah menjalankan peradilan sesat. Saya Omen O, begitulah kura-kura.